Kami ajak Anda pemirsa meninjau langsung kondisi terkini di wilayah Sibolga. Sudah ada rekan kami Prita Zega di sana. Selamat pagi Zega, kondisi Anda bagaimana dan kondisi sekitar seperti apa? Ya, selamat pagi Anda dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami berada di salah satu titik tanah longsor di Kampung Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Dan seperti inilah situasi terkini saat ini, ada 11 rumah yang hancur, tertimbun, bahkan datar dengan tanah akibat tanah longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 kemarin. Juru kamera saya Ziko Fernando memperlihatkan kepada Anda pemirsa di mana rumah yang tadinya berdiri kokoh di sini dimulai dari sini. Anda bisa lihat sekarang saat ini tanah yang Anda lihat adalah dulunya berdiri sebuah rumah di sini, beberapa rumah, dan saat ini sudah rata dengan tanah, bahkan hanya ada beberapa kayu-kayu ataupun material rumah yang masih tersisa di sini. Dan seperti yang Anda lihat memang ada beberapa warga juga yang saat ini masih berusaha untuk menyelamatkan ataupun mengambil yang benda-benda ataupun material rumah yang masih bisa diangkat ataupun yang masih bisa dipindahkan, dimanfaatkan oleh warga di sini. Dan seperti yang Anda lihat pun pemirsa, di sini ada banyak sekali bebatuan yang berasal dari hulu di atas dari sungai ini. Di mana informasinya? Saya akan perlihatkan kepada Anda pemirsa. Ini adalah sumber air berasal dan juga material tanah longsor yang turun ke bawah dan menghancurkan banyak sekali rumah. Ada 11 rumah yang hancur di sini akibat tanah longsor dan juga banjir bandang. Mungkin yang Anda lihat saat ini, Ana dan juga pemirsa TV One, ini adalah sebuah mungkin sungai yang cukup besar. Dulunya sebelum tanggal 25 November ini adalah hanya sebuah parit kecil. Dimanapun warga juga terheran-heran, kok bisa sebuah parit kecil ini sekarang bisa sebesar ini dan bahkan bisa menghancurkan 11 rumah yang terjadi pada 25 November 2025 kemarin. Dan seperti yang Anda lihat, banyak sekali batu-batuan besar yang berasal dari atas sana dan juga menyerang ataupun menghancurkan rumah-rumah di sini. Kita akan coba jalan ke bawah pemirsa, di mana memang air masih mengalir deras saat ini, dan posisinya saat ini adalah cuaca di kampung saat ini, di Kampung Aek Parira saat ini sedang turun hujan ataupun juga gerimis pemirsa, sehingga pun dari tadi warga sempat bercerita bahwa mereka pun ketika cuaca seperti ini, mereka juga masih dalam keadaan trauma ataupun khawatir akan terjadinya banjir susulan ataupun tanah longsor susulan. Yang Anda lihat saat ini adalah aliran air yang saat itu muncul dari atas dan menghancurkan beberapa rumah pemirsa. Ini adalah tanah-tanah yang timbun. Yang kami lewati ini sebelumnya ini tidak bisa dilewati karena memang tanah-tanah dari atas ini menimbun jalan ini pemirsa. Namun setelah ada alat berat yang bisa memindahkan material-material tanah longsor dan meminggirkan, sehingga pun jalan ini bisa dilewati oleh warga. Namun yang Anda lihat saat ini sudah tidak ada lagi pemirsa bagian rumah yang bisa diselamatkan di sini. Hanya material tanah longsor, bebatuan, sudah tidak ada lagi bagian rumah. Kita akan coba ke bawah pemirsa. Itu memang terlihat ada satu rumah berwarna pink yang masih terlihat utuh. Tadi kami sempat bertanya kepada warga, kiri kanannya mungkin sudah rusak, namun rumah tersebut sangat utuh. Tadi warga menceritakan bahwa ketika ada longsor tersebut dan juga bersamaan dengan banjir bandang tersebut, air yang mengalir ini terbagi dua, ke arah kiri dan juga ke arah kanan rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak sepenuhnya hancur pemirsa. Inilah yang terlihat saat ini, di mana memang dalam kejadian ini ada satu warga
ataupun satu orang tua yang meninggal dunia dan terjebak di dalam rumahnya, tidak bisa menyelamatkan diri saat kejadian tersebut terjadi. Seperti mungkin Anda mengingat ada seorang anak yang sedang bertugas mengevakuasi korban. Disinilah tempatnya pemirsa, di mana dia sedang mencari, mengevakuasi warga, namun yang dia dapat adalah ibunya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia masih terjebak di dalam rumahnya sendiri. Dan inilah pemirsa, rumah-rumah yang sudah rata dengan tanah seperti inilah, dan memang ada beberapa tenda juga, tenda pengungsian dan juga tenda posko bantuan. Baik, artinya kepada wilayah ini warga. masih perlu Demikian bantuan kembali ke Anda di studio, Ana. langsung dari pihak-pihak terkait, begitu juga dengan perhatian dari pemerintah. Terima kasih, Prita Zega mengabarkan langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Yohanes Leonardo yang berada di Bandara Kuala Namu berkaitan dengan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengunjungi Aceh Tamiang. Ardo. Ya baik, selamat pagi Ana Teleta dan juga pemirsa. Sebelumnya saya koreksi sedikit bahwa kami berada di lapangan udara atau lapangan terbang Suwondo di Medan, Sumatera Utara, di mana memang ketibaan Presiden pada pagi tadi kemudian disambung dengan keberangkatan Presiden menuju ke Aceh Tamiang dari Lanut Suwondo. Dan di layar kaca Anda dapat saksikan adalah gambar udara yang di mana kami dapatkan dari akses bersama Presiden Prabowo Subianto yang berada di langit Medan, Sumatera Utara, yang akan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lamanya menuju ke Kabupaten Aceh Tamiang. Tepatnya nanti akan mendarat dan akan meninjau posko Jembatan Kuala Simpang yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Memang kemudian juga pemirsa dan juga Ana, jika kita melihat perkembangan ataupun juga dinamika yang terjadi di beberapa titik terdampak bencana seperti tadi laporan dari Prita Zega di Sibolga maupun juga di beberapa titik lain termasuk di Aceh Tamiang, memang Presiden Prabowo Subianto akan meninjau sejumlah titik termasuk Kabupaten Aceh Tamiang untuk kemudian memastikan proses pemulihan daripada pasca dampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Dan tentunya adalah pesan penting yang perlu diperkuat dan disampaikan bahwa kemudian pasca pulang dari Rusia, dari Moskow, tepatnya dari Istana Kremlin dan juga dari Pakistan, Presiden Prabowo Subianto langsung mendarat di Aceh dan di Medan maksud kami. Dan itu menunjukkan kemudian bagaimana penanganan pemulihan bencana ini menjadi skala prioritas nasional seperti yang diungkapkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, di mana setibanya dari luar negeri dari kunjungan kerjanya, Presiden langsung meninjau ke beberapa titik termasuk Kabupaten Aceh Tamiang. Dan dari informasi yang kami terima, tidak hanya Kabupaten Aceh Tamiang, namun ada beberapa titik lain di Sumatera yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun lebih jelasnya, kami akan menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto yang akan mendarat kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lamanya, pasca lepas landas sekitar 10 menit yang lalu. Ana, keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi yang ketiga kali ke Pulau Sumatera dalam pengkondisian atau juga pemulihan kawasan terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Provinsi Aceh. Dan kami akan menunggu perkembangannya bagaimana kemudian peninjauan yang berlangsung di lokasi, karena dari informasi yang kami juga kumpulkan bahwa perkembangan di lokasi ini cukup dinamis sejak beberapa hari terakhir, karena memang cuaca yang masih terus berubah-ubah, termasuk juga turunnya curah hujan di beberapa hari terakhir, cukup kemudian mengganggu proses pemulihan. Kemarin juga kami sempat meninjau bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan yang kemudian meninjau sejumlah titik untuk pemulihan infrastruktur, di mana memang untuk aksesibilitas di beberapa titik di Kabupaten Aceh Tamiang ini masih terisolir. Selain itu juga layanan listrik dan juga layanan internet juga masih terbatas, di mana pencatatan atau juga asesmen dari pemerintah adalah di Aceh sebesar 53%. Jika kami mengutip data yang kami peroleh dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait pemulihan layanan internet. Artinya, Anatalita, di mana kemudian akses internet yang masih terbatas, ini tentunya akan mengganggu upaya-upaya pemulihan di sektor lain, karena apabila layanan internet sudah kembali, layanan listrik sudah kembali, artinya pembangunan infrastruktur sudah kembali berjalan,
juga akses juga sudah lebih dulu dibuka. Artinya itu adalah 3 hal yang kemudian berkesinambungan yang kemudian kita harapkan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memastikan bahwa pemulihan tersebut berjalan dengan lancar dan juga dapat berjalan dengan cepat, mengingat sudah hampir 3 minggu para korban ini bertahan di tenda posko masing-masing, di mana lagi kami mendengar cerita-cerita memilukan dari mereka, bagi kehilangan keluarga, kehilangan harta, hingga harus melahirkan dan juga menyusui di posko pengungsian, yang mana kita ketahui bersama bahwa sudah beberapa warga, sudah banyak yang terjangkit penyakit, mulai dari penyakit kulit hingga demam-demam dan penyakit-penyakit lainnya. Artinya kunjungan ini jika kita maknai adalah bagian dari upaya pemulihan Presiden Prabowo Subianto terhadap 3 wilayah utama yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Yang pertama pada pagi hari ini akan ditinjau adalah Kabupaten Aceh Tamiang di posko Kuala Simpang, tepatnya di Jembatan Besi, yang akan meninjau sejumlah warga yang sudah bertahan di posko tersebut. Anatealita, sementara demikian, karena informasi yang kami terima juga nantinya Presiden akan kembali ke Medan dan kami akan melihat perkembangannya di lapangan. Apakah kemudian Presiden akan meneruskan ke beberapa titik lain atau akankah ada perubahan? Kami akan menantikan dan mengabarkan kepada Anda secepatnya. Anatealita, kembali ke Anda di Jakarta.